Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. La hawla wa la quwata illa billah. Inilah kisah perjalanan Nabi Nuh alaihi salam di dalam kitab Badi'ul Alam fi Qisasin Nuh alaihi salam. Detik-detik menjelang banjir bandang pada masa Nabi Nuh alaihi salam. Setelah para malaikat bergerak, maka Allah Subhanahu wa taala mewahyukan Nabi Nuh alaihissalam agar membuat perahu. Bertanyalah Nabi Nuh, "Ya Tuhan, apakah perahu itu?" Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Perahu adalah rumah kayu yang bisa berjalan di permukaan bumi." Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Nuh agar menanam pohon jati di tanah Kufah. Pendapat lain mengatakan pohon abnus, dan kemudian Nabi Nuh pun menanamnya dan membiarkannya tumbuh sampai 40 tahun sampai siap untuk ditebang. Langit dicegah dari hujan dan bumi pun dicegah untuk menumbuhkan pepohonan, sehingga langit pun tidak lagi meniteskan air hujan dan bumi tak menumbuhkan rerumputan. Para wanita, hewan jinak maupun buas pun tidak lagi beranak, bahkan burung-burung pun tak bisa bertelur. Itu terjadi sebagai bukti nyata atas kaum Nabi Nuh sebelum azab menimpa mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Nuh untuk menuju Kufah dan memindahkan kayu-kayu jati. Bingunglah Nabi Nuh alaihissalam bagaimana cara memindahkan kayu-kayu itu. Maka Allah Subhanahu wa taala mewahyukan bahwa sesungguhnya Auj bin Anuklah yang mampu menggendongnya. Sosok pembawa kayu-kayu perahu Nabi Nuh alaihissalam. Imam Al-Kisai mengatakan bahwa sesungguhnya Anuk, ibunya Auj, adalah keturunan Nabi Adam yang buruk rupa dan bentuk tubuhnya. Dia adalah tukang sihir yang handal. Dia melahirkan Auj dan mati setelah 100 tahun dari kelahiran anaknya itu. Ketika Auj sudah dewasa, ia berubah wujud menjadi raksasa yang tinggi dan lebar badannya mencapai 600 zirok. Ukuran zirok zaman dahulu adalah setara dengan 1,5 zirok sekarang. Sehingga diceritakan bahwa tatkala badai banjir topan tiba tak akan bisa sampai pada lututnya. Di saat duduk di atas gunung, ia bisa memasukkan tangannya ke laut dan bisa mengambil ikan dari dalamnya, serta bisa memenggang ikan itu di bawah teriknya matahari. Saat ia marah, maka seluruh penduduk desa dikencingi olehnya hingga mereka pun tenggelam di dalamnya. Auj juga seringkali membuat keonaran pada penduduk desa. Maka mereka pun menawari padanya, "Kami akan membuatkanmu baju dan kami tidak akan mengambil harganya kecuali setelah 1 tahun." Auj memiliki hutang pada penduduk desa itu dan berjanji akan melunasinya. Akhirnya semua penduduk desa bahu-membahu membuatkan baju dari kapas dan memakaikannya pada Auj, yang kemudian membuat Auj pergi menjauh dari penduduk desa tersebut. Di saat Auj ingin melewati perkampungan itu, ia teringat akan janjinya, maka ia cepat-cepat lari karena takut ditagih hutangnya. Dikatakan bahwa Auj hidup selama 4.500 tahun, sehingga ia bisa menjumpai zaman Nabi Musa alaihissalam. Tatkala Nabi Musa alaihissalam masuk ke tanah Tih beserta rombongan Bani Israel, Auj pun ingin menghancurkan mereka. Ia datang pada tentara Nabi Musa alaihissalam untuk mengetahui ukuran kekuatan mereka. Di saat ia mendapatkan keleluasan, maka ia mencabut gunung dan menggendong gunung tersebut di atas kepalanya. Kemudian ia mendatangi Nabi Musa alaihissalam untuk memukul mundur tentaranya. Akan tetapi usaha Auj gagal karena Allah mengutus burung hudud. Burung hudud itu memiliki paruh dari besi. Lalu burung hudud itu meluncur menuju batu gunung yang dibawa Auj dan memaruhnya sampai berlubang. Akhirnya batu tersebut pun jatuh ke leher Auj dan membelenggunya sehingga ia tak lagi mampu bergerak.
Di saat Nabi Musa alaihissalam melihat kejadian itu, maka beliau mendekat dan memukul Auj dengan tongkatnya yang tingginya 10 ziro. Lantas Nabi Musa alaihissalam melompat ke udara setinggi 10 ziro, sedangkan tinggi Nabi Musa alaihissalam sendiri adalah 10 ziro. Maka pukulannya Nabi Musa alaihissalam pun tidak sampai mengenai lutut Auj. Namun sebab pukulan Nabi Musa alaihissalam itu, Auj pun terjatuh dan mati tergeletak di lapangan seperti gunung besar. Diceritakan pula bahwa di Gunung Tatri ada sebuah sungai yang bernama Ta'i. Di sana ada jembatan yang besar. Dikatakan bahwa jembatan itu berasal dari tulang iga Auj bin Anuk, dan hal ini termasuk dalam keajaiban dunia. Peristiwa pengangkatan kayu-kayu perahu Nabi Nuh alaihissalam dari Kufah ke Baghdad. Kisai melanjutkan penjelasannya. Di saat Allah Subhanahu wa taala mewahyukan Nabi Nuh alaihissalam bahwa yang akan mampu menggendong kayu-kayu jati dari Kufah ke desa Hairah di Baghdad adalah Auj, maka Nabi Nuh alaihissalam pun mendatangi Auj dan memintanya untuk menggendong kayu-kayu tersebut. Auj kemudian menjawab, "Aku takkan mau menggendongnya untukmu sehingga kamu mengenyangkan perutku dulu dengan roti." Saat itu Nabi Nuh alaihissalam hanya membawa 3 potong roti yang terbuat dari gandum dan memberikannya pada Auj 1 iris seraya berkata, "Makanlah roti ini." Auj kemudian tertawa dan berkata, "Seumpama gunung ini jadi roti, itu pun tak akan mampu mengenyangkan perutku. Lalu bagaimana mungkin aku bisa kenyang hanya dengan irisan roti ini?" Kemudian Nabi Nuh alaihissalam memotong irisan roti tersebut dan mengucapkan, "Bismillahirrahmanirrahim, makanlah." Maka Auj memakannya, lalu diberinya lagi seiris roti oleh Nabi Nuh alaihissalam. Akan tetapi Auj menolaknya karena sudah merasa kenyang hanya dengan memakan setengah irisan roti tadi dan tidak merasa mampu untuk memakannya lagi. Akhirnya Auj menggendong semua kayu itu dari Kufah sampai Hairah di Baghdad dengan sekali muatan. Proses pembuatan perahu Nabi Nuh alaihissalam. Ketika kayu-kayu itu sudah berada di hadapan Nabi Nuh, lantas Nabi Nuh alaihissalam pun kebingungan seraya berkata, "Wahai Tuhan, bagaimanakah cara untuk membuat perahu?" Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril alaihissalam agar mengajari Nabi Nuh membuat perahu. Lalu Nabi Nuh menjadikan kayu-kayu tersebut sebuah papan dan menggabungkannya satu sama lain serta memakunya dengan paku besi. Seterusnya Nabi Nuh alaihissalam menjadikan bagian depan kepala perahu seperti kepala burung merak, ekornya seperti ekor ayam jago, paruhnya seperti paruh burung gagak, sayapnya seperti sayap elang, dan wajahnya seperti wajah burung merpati, dan kemudian menjadikan 3 tingkat. Pendapat lain mengatakan 7 tingkat. Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, perahu Nabi Nuh alaihissalam panjangnya 1000 ziro, lebarnya 600 ziro, dan tingginya 300 ziro. Konon Nabi Nuh alaihissalam membuat perahu itu selama 40 tahun, sampai semua kaumnya pun menghina dan meremehkan Nabi mereka sendiri dengan berkata, "Wahai Nuh, kamu telah meninggalkan kenabian dan menjadi tukang kayu." Imam Al-Kisai kemudian berkata bahwa pada suatu malam kaum Nabi Nuh keluar dan berusaha menyalakan api untuk membakar kayu perahu tersebut. Akan tetapi apinya tidak bisa menyala. Lantas mereka berkata, "Ini adalah sihirnya Nuh." Di saat pembuatan perahu sudah hampir jadi, maka Nabi Nuh alaihissalam melapisinya dengan aspal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepadanya agar memberi 4 paku di samping kanan dan kiri perahu dan memberinya ukiran di setiap satu pakunya. Lalu Nabi Nuh alaihissalam berkata, "Ya Tuhan, apa faedahnya hal itu?" Allah berfirman, "Ini adalah nama-nama sahabat Nabi Muhammad SAW. Mereka adalah hamba Allah yang bernama Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu an. Perahu ini takkan bisa sempurna sehingga engkau melakukan hal tersebut."
Maka Nabi Nuh alaihissalam pun melakukan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jadilah perahu tersebut dengan sempurna. Persiapan pemberangkatan perahu Nabi Nuh alaihissalam. Setelah perahu Nabi Nuh alaihissalam jadi sempurna, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia mampu berbicara dengan keras. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, Tuhan yang maha awal dan yang maha akhir. Aku adalah perahu, barang siapa yang menaikiku maka ia akan selamat, dan siapa yang enggan padaku maka akan hancur. Lalu Nabi Nuh alaihissalam berseru kepada kaumnya, "Sudah percayakah kalian sekarang?" Mereka menjawab dengan angkuh, "Ini adalah sihirmu, wahai Nuh." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Nuh, "Murkaku sudah memuncak bagi orang-orang yang mendurhakaiku." Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Nuh membawa bekal makanan pokok yang cukup untuk 6 bulan dan membuatkan wadah sebagai tempat air tawar. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan bola mata dari surga yang mempunyai cahaya seperti cahaya matahari untuk Nabi Nuh alaihissalam. Dengan itu Nabi Nuh alaihissalam bisa mengetahui pergantian siang dan malam serta lewatnya waktu-waktu. Nabi Nuh alaihissalam kemudian meminta izin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan ibadah haji terlebih dahulu, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengizinkannya. Maka berangkatlah Nabi Nuh untuk menunaikannya. Tatkala Nabi Nuh alaihissalam menuju Makkah, kaumnya ingin menghancurkan perahu tersebut. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan para malaikat agar mengangkat perahu itu di antara langit dan bumi. Para malaikat pun mengangkatnya, dan kaum Nabi Nuh melihat kejadian itu. Sesampainya Nabi Nuh alaihissalam di Mekah, beliau langsung tawaf di Baitullah sebanyak 7 kali putaran serta berdoa untuk kaumnya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doanya tadi. Sewaktu Nabi Nuh alaihissalam pulang dari Mekah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan perahu tersebut di atas permukaan bumi tempat semula. Kemudian Allah mewahyukan kepadanya agar naik ke atas gunung dan berteriak dengan sekeras-kerasnya, "Wahai para hewan liar, burung-burung, para hama, kutu, dan semua yang bernyawa, kemarilah dan naiklah kalian semua dalam perahu, karena azab sudah dekat." Teriakan Nabi Nuh alaihissalam tadi terdengar sampai arah barat dan timur, sehingga para hewan liar, burung-burung, hewan ternak, dan kutu semuanya berdatangan menghadap Nabi Nuh dengan berduyun-duyun. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam berkata, "Sungguh aku telah diperintah agar membawa kalian bersamaku secara sepasang-sepasang." Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi perintah kepada Nabi Nuh untuk membawa semua kayu serta membawa jasad Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa. Ditaruhlah jasad keduanya di dalam peti. Nabi Nuh juga membawa Hajar Aswad dan tongkat Nabi Adam yang dibawa turun dari surga, dan menaruhnya dalam peti bersama tabut, suhuf, lampiran-lampiran kitab suci, dan as-simtu. Adapun pengikut Nabi Nuh yang bersedia masuk dalam perahu berjumlah 40 orang laki-laki dan 40 orang perempuan, dan mereka ditempatkan pada lantai pertama, sedangkan di lantai kedua penghuninya adalah para hewan liar dan hewan-hewan ternak. Diceritakan bahwa hewan yang paling akhir memasuki perahu adalah keledai, dikarenakan ekornya diikat oleh iblis sehingga menjadikannya sulit untuk masuk. Nabi Nuh menyangka bahwa keledai enggan untuk ikut masuk perahu, seraya berkata padanya, "Masuklah, wahai terkutuk." Kemudian keledai itu pun masuk bersama iblis. Di saat Nabi Nuh alaihissalam melihatnya, beliau pun berkata, "Siapa yang mengizinkanmu masuk?" Lalu iblis menjawab, "Kamu sendiri yang mengizinkanku masuk. Bukankah engkau berkata, 'Masuklah, wahai terkutuk'? Dan tiada satupun yang terkutuk di dunia ini selain aku."